Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua yang ada di rumah aja, yang lagi buntu dan lagi lagi apa ya? Kembali lagi bersama kita sedang ngobrol bareng. Ada kedatangan tamu seseorang yang baru bergabung. Siapa tuh? Yang jelas yang pertama kita perkenalkan Fahrul Fauzan. Say hi Fahrul Fauzan. Halo. Oke. Sang pendaki gunung cahaya sahabat. Oke. Dan yang kedua yang jelas salah satu cewek yang kemarin tetap ikut, Rianta Julanti CC. Sikat C. Hai. Ya Allah, gue lagi. Cut. Hai guys. Oke. Dan teman baru kita yang baru bergabung yang sebagai narasumber pada pertemuan kali ini. Narasumber anjay, Narasumber atau responden. Neno Wahyuning Tias. Selamat datang di video kali ini. Cek. Suaranya jelas kabeh ta? Cek. Jelas. Cek. Coba no. Cek. Jelas Neno, jelas. Cek dulu, jelas. Cek. Jelas gak? Oke. Oh, jelas. Aduh, ini terang banget guys, aku kalau pakai lampu mataku sakit. Aduh, kalau ini ya lo Cece, nggak usah ribet-ribet. Mesti rewel ya. Menyusahkan dirimu sendiri. Marah-marah. Oke, teman-teman, apa yang kita bahas hari ini? Anda yang punya YouTube. Tapi yang punya topik itu biasanya Ruli ya. Mas Ruli, sikat Mas Ruli. Ya, berhubung biasanya kalau udah gelap-gelap ini ngebahas tentang dunia horor, mungkin hari ini kita akan membahas tentang cerita-cerita horor yang sedikit tricky lah, mungkin awam bagi orang-orang di luar kota Surabaya. Saya. Urusan saya ini Saya. Ini sebenarnya YouTube-nya siapa sih ini, Bapak? Saya ini bingung, Bapak. YouTube siapa? Yang opening siapa? Yang punya apa? Kan mari mau openingnya. Saya kira kurasi. Ruli sebagai korlap. Aku sebagai penyedia berita. Iki seksi kreatif. Kamu narasumber. Ojo kreatif kan Rul. Hah? Aku penonton nih. Ojo penonton den narasumber saiki sapa Neno. Aki ditakoki. Arek loro narasumber yo. Ya wis saya mulai. Aku sesi pertama bijim. Aku pengen bahas iki aku nang berita lain today iku tentang masalah NF. Ada yang kenal semua NF? Hah? No. NF. Nggak tahu aku. NF? Nggak tahu. Enggak NF. Aku lo NW. Oh, NW. Neno lah. Enggak NF. NF. Gadis muda yang ya apa sih? Yang bunuh ya lu ah? Yang mengalami depresi, Oh, enggak, yang dibunuh satu yang keluarga. membunuh balita yang digantung di lemari itu loh. Ya. Yang bunuh gara-gara korban seksual kan dia. Yes. Ini Sek Tare. Ono kok kon kata maca berita kon iku. Kan. Ya maaf ta, aku kan biasanya bukain Apa? Delok iki. Apa? drakor. No, lek ngomong Oke, apa? Iku apa? Angkatan gak krungu cung. Ya. Saya akan menyajikan berita yang terkait dengan berita NF sebentar. Apa iki, Cuk? Cerita horor. Wah, gila. Canggih banget kalian, guys. Sumpah ini canggih banget. Gila. Ruli. Oi. Hingga saat kisah gadis NF yang diperkosa pamannya dan ex pacar hingga sadis bunuh bocah. Jadi cerita ini sebenarnya udah agak lama sih. Yo. Dan dimana seorang bocah yang berinisial NF ini membunuh balita yang digantung di lemari. Menurut saksi dan korban, ternyata berita terbaru bahwasannya anak yang berinisial NF ini mengalami hamil selama 3,5 bulan kalau nggak salah. Cut. Nah,
apa jenenge kan apa pertama kan nggak ngerti DE hamil kan? Ya. Ya, yang Tapi kok iso DE membunuh lah po? Menurutmu ya apa pendapatmu masing-masing? oh ya kok sing dibahas iku, Oke, sing dibahas iku berarti ya. Ya wis, iku sae. Iku wajahmu nih berak medeni. Iku gak topeng rek. Oh, lo kan cari topeng. Iya kan dia topeng ngono. Iya, Aku jadi ki pokoknya sebagai depan. lek ono berita langsung ngomong wae, kok langsung tak searching no. Ngono. Oke? Canggih kan tak sumpah canggih kan tak. Ya kon sing desa je. Cok lanjut no iki. Baik. Saya jam nengok aja. Oh, oke ya, mulai ya. Tik 1 2 3. Ya, kan kisah gadis NF yang diperkosa pamannya ini baru terkuak di beberapa hari belakangan ini ya, teman-teman. Ternyata di balik kisah tragis bocah ini yang membunuh seorang balita, ternyata beliau ini mengalami hamil selama 3,5 bulan. Nah, menanggapi berita hal yang seperti ini, dari kalian, menurut kalian, pandangan-pandangan seperti ini, mungkin faktor seperti apa yang membuat bocah ini bisa menjadi seseorang yang bisa dikatakan apa ya, psikopat gak sih menurut? Dia bisa kapat. Iya. Tapi pastikan seseorang bisa menjadi psikopat kan pasti ini kan ada apa namanya tahap-tahapnya kan. Ada sebab ada akibat. Menurut kalian bocah ini bisa sampai melakukan tindakan kriminalitas dan berpikir sejauh itu dengan membunuh bayi itu kenapa? Dari siapa? Nino dulu mungkin sebagai narasumber baru kita. Close. Opal kata join kok itu. Yo join lo bisa kan? Ya sik, bari no iki, yo apa? Sing bari no iki sik iki, sik. Ayo cepet, Cuk. Yo. Sapa sik iki? Neno. Sikat no. Cek. Oh, Cek, sikat Cek. Oke. Neno Mesti kan, pemalu. ya. Cari Neno saiki Cece ya. Kalau menurut Cece, oke. Dari segi yang saya baca di sini, ini kan membunuh anak perempuannya berusia 5 tahun. Coba, ini itu sebelumnya anak apa belum? Belum. Dia itu gini loh, Cek. Sik, tak jelas no. Dia itu masih umur 15 tahun lah ya. 15 atau 10 tahun. Terus ada temennya itu umur 5 tahun terus dibunuh sama dia. Oh, temennya yang dibunuh. Temennya tetangga persis. Oh, menurut pendapatku dari sebuah berita yang barusan Farul omongin ini ya. Jadi gadis ini tuh menurutku, jadi gadis ini tuh kayak mempunyai suatu kelainan dalam psikis, kayak psikologinya tuh terganggu karena dia itu adanya beban di dalam hidupnya yang membuat dia itu sedikit temperamental yang membuat dia bisa menjadi psikopat itu tadi. Paham nggak sih kalian? Dia paham. Paham. Jadi kan seseorang yang mempunyai beban hidup yang terlalu besar, terus dia pikir, terus lama-lama apa yang dia mau lakuin itu kan nggak masuk ke otak yang bersih gitu loh. Bro, close sih, Rul. Apa gambarmu, Rul? Cek gambar arek-arek saya. Berpendapat ya? Oh. Oke. Gak apa-apa sih. Sik. Wis, berarti siapa? Cek ini no, sikat no. Sumpah. Iya, apa? Kan sebagai anak yang paling pintar di sini. Santai bro. Anjir. Saya aku mau tanya ya. Ini tuh yang dulu ini kan, yang dia gambar-gambar juga itu nggak sih? Ya, Iya, sing benar. gambar terus nulis lirik tentang Billie Eilish gitu loh. Oh, Gila. Nggak ada aku kak. Jadi dia itu kayak depresi, terus dia itu gambar-gambar tentang cerita loh, storytelling loh. Tapi pas di browsing waktu dianalisa, ternyata apa namanya
dia korban. cerita-cerita sing dia tulis di buku kesehariannya itu liriknya lagu Billie Eilish lah rata-rata. Aku juga gak ngerti asal Terus? usulnya kok iso ya ada cilik mendengarkan lagu tentang Billie Eilish, kan itu jarang banget nih. Terus siapa no? Pendapatmu? Ya mu. Kan harus mari cek meneng, shut up. Gantian Re. Aku bingung kayak pendapat si Om. Sembarang wis bebas. Gak usah bingung, gak usah pokoknya Gak usah pakai mikir, menurut kita itu pendapatmu secara Sombong. perspektifmu, sisi pandangmu seperti apa. Wis tinggi cuy Ini omongannya. gak dinilai kok, dan gak ada salah bener ya. Ini kan hanya sekedar perspektif pribadi. Seseorang. Ya. Seseorang. Paling lek ana sing delo paling ada goblok paling ngono ae paling. Dulu. Dua belas itu. Enggak. Cuma tergantung lah sembarang aku kasih nonton kok. Nice nang. Kalau menurutku ya itu apa namanya ya dari yang dia alami itu mungkin dari yang dia alami itu bisa menyebabkan hal terjadinya depresi itu. Mungkin awalnya depresi dulu baru akhirnya dia ngelakuin hal itu. Jadi kayak mungkin adanya tekanan-tekanan dari kejadian sebelumnya bisa berefek di hari itu. Iya benar. Adanya sebab dan akan berakibat sebab akibat kan? Iya benar. Terus bisa juga ya misalnya kak, apalagi kalau misalnya dia nggak diawasin sama orang tua atau apa ya itu nggak jadi penyebab kok ini loh kok bisa sampai omnya kayak gitu kok bisa melakukan hal itu apa orang tuanya nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih itu kejadiannya ya bodoh kamu tahu idenya gimana sih. Nah, menurutku kalau dari pendapatku pribadi kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya banyak sih, tapi yang diliput oleh media itu nggak semua dari kejadian-kejadian seperti ini. Karena menurutku di era saat ini, di era modern saat ini ku apa ya, anak-anak di bawah umur di bawah umur di kisaran 10 tahun ke bawah itu kurang dapat pengawasan orang tua. Nah, kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua. Nah, lemahnya pengawasan dari orang tua inilah yang membuat anak-anak ini tidak mendapatkan sebuah apa ya arahan gitu loh. Ketika dia bertumbuh ingin menjadi seseorang yang dewasa atau apa ya ngarani ya dari kecil remaja masa remajanya dia itu tidak ditemani dengan bimbingan atau arahan-arahan dari orang tua terutama loh ya, karena ini berhubungan dengan apa namanya seks edukasi pisan sih. Masalah kan dia di umur segitu tapi kok iso ngono lho, ono wong sing teko dan pamane sendiri sing melakukan hal seperti itu dan menghamili itu kan apa ya biadab sih menurutku. Nggak ono akhlak lah bisa. Aku betul. Ditolak ukur mana tingkat kejahatan yang dilakukan sih dari menurut pandanganku pribadi yo. Aku petak kok. Itu yang membuat ketika anak kecil itu mendapatkan sebuah pressure itu mau akhirnya dia itu bingung mengimplementasikan emosionalnya dia dan akhirnya dia depresi dan mungkin saja dia menonton video-video yang setidaknya apa ya adegan yang mempengaruhi ke tingkat kejahatan lah kayak psikopat itu contoh kayak dia kan dia masuk ngiro dua pikiran cara membunuh anak balita dengan menggantung di lemari itu kan ya pasti kan dia mendapatkan sebuah pengetahuan sih lah. Pengetahuan ini kan pasti ini kan di luar nalar kita juga. Nah, hal-hal seperti itu sih. Aku bertanya, Bo. Silakan. Apa? Menurutmu ini faktor ekonomi atau bukan? Yes, bisa jadi. Kalau aku enggak sih ya mungkin ada beberapa tapi enggak sepenuhnya soalnya ini dari sisi yang dari korban itu seksual gitu dari Dari segi apa namanya psikologinya. ya psikologinya dia tuh
segitu ya dengan dia umur segitu dengan mendapatkan sebuah problem sing dimana di umur seawak dhewe belum bisa mengatasi itu gak wajar sih yo. Menurutku dia bisa seperti itu ya karena itu impact dari akibat yang dilakukan. Akibat yang dilakukan dengan lingkungan sekitar. Terus aku. Iya benar. Lingkungan sekitar. Untuk menurut faktor ekonomi sih, aku belum memperdalam sih tentang masalahnya. Mungkin bisa karena faktor kesejahteraan yo kene gak ero kan. Ono-ono ae kan wong tua sing iso ngedol anake demi menghidupi keluarga ini kan kita juga nggak tahu lah. Karena dia juga nggak bisa menyalahkan itu. Kita kan harus mengetahui sisi permasalahan ini sih. Ya, benar. Oke, berarti semua jawaban sudah tertampung. Mungkin solusi terbaik untuk apa? Untuk hal ini supaya tidak terjadi lagi, ya apa? JJ. Solusi yang terbaik Enggak, untuk yang lain aja. Tuh, gondar lagi. Aku Esno, nggak akan Aku ngomong. wis lali. solusi terbaik untuk kedepannya agar supaya hal ini tidak terjadi lagi. Neno mungkin Neno. Nah, kalau solusi itu pasti kalau anak kecil ya, apalagi anak kecil ya kembali lagi ke orang tua, gimana kita nantinya sebagai orang tua, gimana kita bisa mendidik anak-anak kita, karena menurutku ya yang paling susah itu yang jadi orang tua, bebannya itu berat banget lah, soalnya yang pendidik apa ya Yang berpendidikan aja belum bisa menjadi orang tua yang baik. nah Iya, betul. itu menurutku Ya sekolah wis. termahal itu ibu menurutku. Kalau dari Mbak JJ, Semua. Kalau dari saya, cara untuk mengatasinya adalah bagaimana kita dengan semudah untuk informasi yang lebih dalam lagi. putus-putus JJ. Putus sih, Kat. Putus. Orang tua si anak-anak itu tadi lah. Akan Putus. JJ. Ulang. Cek, tadi Serius putus. saya nggak pakai wifi aku. Kan aku tuh lupa. Kat. Wes. Iki opa talbono ya mari ngene ya. Udah apa belum? Iki mari nose terus opa Udah talbono. apa belum? Wes mari. Sudah apa belum? Wes saya sikat C. Oke, lanjutkan C. Jadi pada intinya adalah kita memberikan suatu edukasi kepada orang tua anak-anak zaman sekarang bahwa mental yang pertama adalah cara mendidik anak dengan memberikan suatu edukasi yang baik, kayak kita ngasihin itu loh, melatih mental orang tua Fundamental. di anaknya tuh. Kok fundamental sih? Fundamental Yo, iya, akuntansi cok. fundamental lah, bener kan? Ya Semarang siapa? Aku nggak tahu, ya usah ya itulah ya itu kayak kita ngasihin suatu kayak seminar bahwasannya Penyuluhan. iya penyuluhan seperti itu ya loh, yang susah sekali aku ngomong tuh dari orang tua untuk anak-anaknya dan juga untuk anak-anaknya yang masih balita kita ngajari dari gurunya. Kalau sudah yang agak dewasa ya kita ngajari langsung ke anak itu tadi mulai dari sekolah. Jadi peran yang paling penting itu di lingkungan, terutama orang-orang dewasa, orang tua, guru, saudara, seperti itu. Oke. Berarti ya bro, kamu terakhir sebelum ditutup. Kalau dari pendapat saya mungkin jawabannya agak klise ya, hampir sama dengan teman-teman Nino sama Rienta. Sebenarnya emang benar peran paling utama itu orang tua, karena ketika kita mempunyai sebuah anak ataupun kita menjadi seorang orang tua itu ibaratnya dilihat anak ini mau melihat orang tua itu menjadi seorang figur gak sih menurutku? Karena ibarat gini, ketika anak kecil, contoh anak laki-laki, pasti ketika dia bertumbuh ingin menjadi seorang yang remaja atau dewasa, pasti figur pertama yang dilihat pasti orang tua, ayah, pasti bakal menjadi hero pertamanya. Begitupun ibu yang menjadi seorang seorang yang
menyayangi dengan sepenuh hati lah ibaratnya. Nah, ketika figur kedua orang tua itu gak ono, dan otomatis yo apa ya, atau lepas dari pengawasan orang tua aja lah, figur peran dari orang tua ini gak ono, pasti lingkungan sekalipun sing sekiranya de orang introvert sekalipun loh ya, pasti bakal gampang kena dan termakan omongan-omongan. Dan apa ya, sebenarnya susah buat jelasin karena kita juga nggak ngerti situasi ketika orang-orang seperti ini tuh kayak gimana lebih dalamnya loh ya. Tapi kalau lebih ke arah mengatasi, bisa meminimalisir, bukan mengatasi menghilangkan, tapi meminimalisir dengan mengaktifkan kembali peran orang tua yang di era sekarang itu semakin berkurang menurut perannya. Karena saya kan terbatas dengan orang tua yang kedua orang tua harus bekerja siang sampai sore malam, kurang mendapatkan peran seorang orang tua. Jadi kan anak-anak ini kan nggak ngerti sih, dan nggak ngerti arahan yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan. Nah, itu sing perlu harus diperdalam lagi oleh seluruh orang tua yang mungkin belajar, sama-sama belajar. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih, jawabannya sangat menarik, kita tampung semua. Oke, inti dari pembicaraan ini adalah bagaimana ketika kita kelak menjadi orang tua agar menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita kelak. Amin, amin. Oke, sebelum ditutup mungkin ada kata-kata yang mau diucapkan lagi? Cukup, terus sedang di Lebokno Mas Noval. Iya, aduh. Ya, Aku ada, Rek. apa? Silakan Mbak Deno. Sebenarnya juga Apa? ada aku, tapi Apa sih? ada, ya Allah. Apa sih, Cok? Apa sih? Kasih dong. Anjir, ngomong apa guys? Terima kasih untuk pembahasan kali ini tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh untuk anak-anak kita agar supaya tidak terhindar dari seperti NF ini. Mantap. Mudah-mudahan bisa tercerahkan yang di rumah saja yang sedang nonton atau yang tidak nonton, bodo amat. Yang penting kita membuat ini dengan hati. Wih, mantap. Pesannya gimana pesannya? Pesannya, ya tadi kan udah pesannya semua udah menyampaikan. Kita Apa? Aku tahu tapi kata Allah. Suaramu no, Apa sih? gede no. Cepet. Wes, Ya, sikat. kita bisa memilih kita bisa memilih pasangan kita nantinya gimana, kita bisa memilih jadi orang tua yang seperti apa, tapi anak kita nggak bisa memilih lahir dari Bagaimana orang tua yang baik? Gimana? Iya Ngerti benar. nggak sih, Rek? Iya, ngerti. Iya, benar. Mantap. Benar. Quotes terakhir dari Neno. Udah Tano. Kadang pun tapi kadang ini Ayo cepet. Kan mulai aja ya. oh iya sorry ya CC. Ayo cepet cok. Cepet lagi 2 menit lagi. Kadang gini, Cepet. orang sekalipun orang tuanya yang divorce atau bercerai lah, kadang anaknya bisa lebih mandiri, kadang bisa lebih memahami situasi, kadang loh yo. Nah, balik lagi, fundamental dari seseorang itu perlu ditanam sejak dini, karena ketika anak kecil itu dibiasakan dengan kehidupan yang selalu meluluh dan memanjakan anak, itu iso fundamental arek itu elek, dan ketika ada masalah dia tidak bisa menyelesaikannya. Bisa. Oke, Ruli dan Neno, penutup yang bagus untuk bisa mencerahkan para penonton di rumah yang tidak menonton atau yang sedang menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dengan topik kali ini. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan, sama-sama tercerahkan lah. Terima kasih semuanya, Neno, Cece dan Farul. Semoga kita bisa kembali bergabung dengan video call dan bisa berkumpul lagi. Sama. Terhindar dari pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Bye-bye.